Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Shin Tae-yong terbangun dengan napas memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di dalam mimpinya, ia berdiri di pinggir lapangan, menyaksikan timnas Indonesia kalah telak dalam pertandingan krusial. Stadion yang biasanya penuh dengan sorak-sorai berubah menjadi sunyi, kecuali suara ejekan dan keluhan dari penonton. Dia melihat wajah pemain-pemainnya penuh kekecewaan, dan lebih menyakitkan lagi, ia mendengar suara hatinya sendiri, mengutuk kegagalannya sebagai pelatih. Setiap malam, mimpi yang sama menghantuinya, semakin jelas dan terasa nyata. Dalam mimpinya, ia selalu melihat angka, di 2026, yang muncul di papan skor, seolah menjadi simbol kegagalan besar. Awalnya, Shin mengabaikan mimpi itu, menganggapnya hanya stres biasa menjelang kualifikasi Piala Dunia. Namun, semakin sering mimpi itu datang, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pagi itu, Shin duduk di meja kerjanya sambil menatap jadwal kualifikasi. Ia menyesap kopinya, mencoba mengusir perasaan cemas yang menyesakkan. Aku harus fokus, pikirnya. Namun, bayangan dari mimpi buruk itu terus menghantui, membuatnya bertanya-tanya apakah ini hanya kecemasan ataukah firasat buruk yang tak bisa ia abaikan. Pertandingan persahabatan melawan tim kecil dari Asia Tengah seharusnya menjadi kemenangan mudah bagi Indonesia. Namun, segalanya berjalan di luar logika. Di menit-menit awal, seorang bek andalan tanpa alasan yang jelas menyundul bola ke gawang sendiri. Seluruh stadion terkejut, dan Shin hanya bisa berdiri kaku di pinggir lapangan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Keanehan terus berlanjut. Wasit membuat keputusan yang sulit dipercaya, seperti memberi penalti kepada lawan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, para pemain terlihat seperti kehilangan fokus, seolah ada kabut yang menyelimuti pikiran mereka. Shin berteriak-teriak dari pinggir lapangan, tetapi suaranya seakan tak sampai ke telinga para pemainnya. Pertandingan berakhir dengan kekalahan memalukan 0-3. Di ruang ganti, suasana penuh ketegangan. Para pemain saling menyalahkan, sementara Shin hanya bisa berdiri terpaku. Saat ia berjalan keluar stadion malam itu, ia melihat bayangan aneh di sudut matanya, seperti sosok yang mengawasi dari kegelapan. Shin mulai curiga, mungkin ini bukan sekadar kekalahan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bermain di balik layar. Beberapa hari setelah kekalahan itu, Shin bertemu dengan seorang pria tua di sebuah kedai kopi kecil di Jakarta. Pria itu mengenakan syal merah putih yang lusuh dan tampak seperti pendukung sepak bola sejati. Awalnya, Shin mengira pria itu hanya ingin berbicara soal sepak bola, seperti banyak fans lainnya. Namun, kata-kata pria tua itu segera menarik perhatiannya. Pak Shin, katanya dengan suara bergetar, ada sesuatu yang menghalangi jalan Indonesia ke Piala Dunia. Ini bukan tentang taktik atau keterampilan pemain. Ada energi gelap yang sudah lama ada, dan itu tidak ingin kita berhasil. Shin terkejut mendengar kata-kata itu. Energi gelap? Apa maksud Anda? Tanyanya. Pria itu hanya tersenyum samar dan menyerahkan sebuah kertas lusuh. Carilah petunjuk ini, katanya, sebelum menghilang ke dalam kerumunan. Shin membuka kertas itu dan melihat gambar simbol aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya, diikuti tulisan dalam bahasa asing yang samar-samar dikenalnya. Ia merasa kertas itu adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Shin Tae-yong memanggil tim pelatihnya untuk rapat darurat. Ia menceritakan pertemuannya dengan pria tua di kedai kopi dan menunjukkan kertas lusuh dengan simbol aneh itu. Awalnya, para pelatih tampak skeptis, tetapi setelah membahas keanehan yang terjadi selama pertandingan terakhir, mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan adanya hal-hal di luar logika. Jika ini benar, kita harus mencari solusi, bahkan jika itu melibatkan hal-hal yang tidak biasa, ujar Shin dengan serius. Salah satu asistennya, Arif, menyarankan sebuah nama yang sering disebut dalam legenda, Ki Jagat Sakti, seorang dukun sakti yang konon memiliki kemampuan melawan energi gelap. Namun, Arif memperingatkan bahwa Ki Jagat tidak mudah ditemukan. Setelah berpikir panjang, Shin memutuskan untuk mengambil risiko. Ia tahu ini terdengar gila, tetapi demi mimpi Indonesia ke Piala Dunia,
ia rela mencoba apa saja. Dengan persetujuan tim pelatih, Shin bersiap untuk perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Shin dan Arif memulai perjalanan ke sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa Tengah. Jalan yang mereka lalui semakin sempit dan sulit, penuh dengan tikungan tajam dan jurang terjal. Di sepanjang perjalanan, Shin tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata pria tua itu dan simbol di kertas lusuh yang kini disimpannya dengan hati-hati. Setibanya di desa tujuan, mereka disambut dengan tatapan curiga dari penduduk setempat. Arif mencoba berbicara dengan seorang warga, tetapi tidak ada yang mau memberikan petunjuk langsung tentang keberadaan Ki Jagat Sakti. Kalau Ki Jagat mau ditemukan, dia sendiri yang akan mengizinkan, kata seorang wanita tua dengan nada penuh misteri. Malam itu, Shin bermimpi aneh lagi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan yang dipenuhi cahaya redup, dan seorang pria berjubah hitam berdiri di depannya sambil memegang tongkat. Datanglah ke tempat asal cahaya itu, kata pria itu, menunjuk ke arah timur. Ketika Shin terbangun, ia yakin bahwa mimpinya adalah petunjuk. Bab 6, Ujian Sang Dukun. Mengikuti petunjuk dari mimpi, Shin dan Arif akhirnya menemukan sebuah pondok sederhana di tengah hutan. Di depan pondok itu berdiri seorang pria tua berambut putih panjang, Ki Jagat Sakti. Pria itu tersenyum tipis, seolah sudah mengetahui kedatangan mereka. Aku tahu apa yang kalian cari, katanya dengan suara berat, tapi aku tidak membantu orang sembarangan. Ki Jagat meminta Shin melewati 3 ujian, keberanian, ketulusan, dan pengorbanan. Ujian pertama mengharuskan Shin berjalan sendirian melewati jalan hutan yang dipenuhi suara-suara aneh. Meskipun hatinya penuh ketakutan, ia berhasil sampai di ujung jalan tanpa mundur. Ujian kedua menuntut Shin untuk mengungkapkan alasan terdalamnya ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia, yang ternyata bukan hanya soal prestasi, tetapi kebanggaan bagi bangsa. Ujian terakhir adalah yang paling sulit. Ki Jagat meminta Shin untuk menyerahkan sesuatu yang paling berarti baginya. Dengan berat hati, Shin menyerahkan jam tangan pemberian ayahnya, simbol perjuangannya sejak kecil. Melihat ketulusan itu, Ki Jagat akhirnya setuju untuk membantu mereka. Kalian layak mendapatkan pertolongan, katanya. Di tengah malam, Ki Jagat mempersiapkan ritual di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon beringin tua. Ia menjelaskan bahwa kutukan ini berasal dari masa lalu, saat sebuah keputusan yang tidak adil dalam sepak bola memicu dendam yang bertahan selama puluhan tahun. Kutukan itu membuat energi negatif terus menghalangi kemajuan sepak bola Indonesia. Ritual dimulai dengan Ki Jagat mengucapkan mantra dalam bahasa kuno, sementara Shin dan beberapa pemain yang dia bawa ikut berdoa di sekeliling api unggun. Asap putih mengepul, membentuk bayangan-bayangan yang menari di udara. Salah satu bayangan itu berbentuk sosok besar yang tampak menyeramkan, seolah mewakili energi gelap yang selama ini menghalangi mereka. Ki Jagat memerintahkan Shin untuk menatap bayangan itu tanpa rasa takut. Hanya keberanian dan tekad yang bisa memutus kutukan ini, katanya. Shin menguatkan hatinya, sementara para pemain mulai merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ada kekuatan baru yang mengalir dalam tubuh mereka. Saat ritual mencapai puncaknya, Shin dan para pemain mengalami hal yang luar biasa. Mereka melihat kilasan visi tentang diri mereka di masa depan. Mereka bermain dengan kepercayaan diri yang luar biasa, memenangi pertandingan penting, dan membawa Indonesia ke panggung dunia. Visi itu memotivasi mereka untuk melawan rasa takut dan percaya pada kemampuan mereka. Ketika ritual berakhir, Ki Jagat tersenyum puas. Kutukan itu telah dihapus, tetapi pekerjaan kalian belum selesai. Ingatlah, kekuatan sejati ada di dalam hati dan kerja keras kalian sendiri, katanya. Shin merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Ia berterima kasih kepada Ki Jagat dan berjanji untuk memimpin timnya dengan keyakinan yang baru. Keesokan harinya, Shin dan para pemain kembali ke Jakarta dengan semangat yang berbeda. Mereka tahu perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang, tetapi kini mereka memiliki sesuatu yang sebelumnya tidak mereka sadari. Kepercayaan pada kekuatan tersembunyi di dalam diri mereka. Babak kualifikasi dimulai, dan Indonesia tampil dengan semangat baru. Dalam pertandingan pembuka melawan tim dari Timur Tengah, mereka menunjukkan permainan yang solid, memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Sorak-sorai pendukung memenuhi stadion, memberi harapan besar bagi seluruh bangsa. Namun, masalah mulai muncul ketika mereka menghadapi tim-tim yang lebih tangguh. Dalam pertandingan kedua, lawan mulai menggunakan taktik licik. Salah satu pemain kunci Indonesia, Bagas, tiba-tiba cedera ringan setelah ditekel keras tanpa hukuman dari wasit. Di pertandingan berikutnya, tim lawan menggunakan strategi waktu yang mengulur-ulur, bahkan ada insiden pemain yang berpura-pura cedera untuk menghentikan momentum Indonesia. Shin dan tim mulai merasakan tekanan tidak hanya dari permainan,
tetapi juga dari ketidakadilan di luar lapangan. Meskipun demikian, Shin tetap mendorong para pemainnya untuk fokus pada tujuan besar. Kita pernah melewati hal yang lebih sulit dari ini, dikatanya dalam sesi motivasi. Namun di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih gelap sedang bermain, seolah-olah energi negatif yang mereka lawan sebelumnya telah menemukan cara lain untuk menyerang. Shin menyadari bahwa kekuatan mistis yang mereka miliki hanyalah pelindung, bukan solusi. Untuk benar-benar menang, ia membutuhkan strategi yang lebih matang dan mentalitas baja dari para pemain. Dalam sesi latihan intensif, ia mengajarkan taktik baru yang menuntut kerjasama dan kecepatan berpikir. Kalian harus bisa membaca permainan lawan, bahkan sebelum mereka bergerak, dikatanya dengan penuh keyakinan. Di luar latihan, Shin mulai mendekatkan diri pada para pemain, membangun hubungan yang lebih kuat. Ia sering mengadakan diskusi kelompok untuk memastikan mereka tetap fokus dan tidak tergoyahkan oleh provokasi lawan. Ia juga mengingatkan mereka tentang arti sebenarnya dari perjuangan mereka. Kalian bermain untuk 270 juta orang. Jangan biarkan mereka kehilangan harapan, katanya. Di pertandingan berikutnya, Indonesia menghadapi tim yang sebelumnya dikenal menggunakan taktik kasar. Namun, kali ini para pemain menunjukkan ketenangan luar biasa. Mereka bermain cerdas, menghindari jebakan lawan, dan akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa kekuatan mental dan strategi adalah senjata yang tak kalah penting. Meskipun berhasil menang di beberapa pertandingan, ada keanehan yang terus terjadi. Pemain yang biasanya dalam kondisi prima mendadak merasa lemas di tengah pertandingan. Bola yang terlihat jelas entah bagaimana selalu melenceng tipis dari gawang. Shin mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Ia memutuskan untuk menghubungi Ki Jagat melalui salah satu asistennya. Setelah menceritakan semua kejadian aneh yang mereka alami, Ki Jagat memberikan kabar mengejutkan. Ada pihak yang dengan sengaja menggunakan ilmu hitam untuk menjatuhkan kalian, dikatanya. Mereka takut jika Indonesia berhasil melangkah lebih jauh. Ki Jagat menjelaskan bahwa energi gelap ini berbeda dari kutukan sebelumnya. Ini adalah serangan langsung yang ditujukan untuk menghancurkan semangat tim dari dalam. Shin merasa marah, tetapi juga semakin bertekad untuk melindungi timnya dari ancaman ini. Shin kembali menemui Ki Jagat di pedalaman Jawa Tengah. Kali ini, ia tidak datang sendiri. Ia membawa beberapa pemain kunci yang tampaknya paling terpengaruh oleh serangan mistis ini. Ki Jagat menyambut mereka dengan tenang, tetapi ada keseriusan di matanya. Kalian harus benar-benar siap. Apa yang kalian lawan sekarang adalah sesuatu yang sangat kuat, dikatanya. Ki Jagat memulai serangkaian ritual untuk membersihkan energi negatif yang melekat pada para pemain. Ia juga memberikan nasihat kepada Shin tentang cara melindungi timnya secara spiritual. Hanya dengan kombinasi antara keimanan, ketenangan, dan strategi, kalian bisa mengatasi ini, dikatanya. Shin merasa lebih percaya diri setelah pertemuan itu, meskipun ia tahu perjalanan mereka masih panjang. Sebelum Shin dan para pemainnya pergi, Ki Jagat memberikan sebuah amulet kecil yang terbuat dari logam dan batu hitam. Ini bukan jimat untuk keberuntungan, katanya. Ini adalah perlindungan dari energi negatif. Simpan ini di ruang ganti kalian sebelum setiap pertandingan, dan jangan biarkan siapapun menyentuhnya kecuali kalian sendiri. Amulet itu menjadi simbol harapan baru bagi tim. Sebelum setiap pertandingan, Shin akan menggantungnya di dinding ruang ganti, mengingatkan para pemain bahwa mereka tidak hanya dilindungi secara spiritual tetapi juga harus percaya pada kemampuan mereka sendiri. Dengan amulet itu, mereka mulai merasa lebih tenang dan percaya diri di lapangan. Pertandingan terakhir kualifikasi tiba, melawan tim kuat dari Asia Timur yang dikenal memiliki permainan cepat dan taktik cerdas. Ini adalah pertandingan yang akan menentukan apakah Indonesia akan melaju ke babak berikutnya atau harus pulang dengan kekecewaan. Stadion penuh dengan penonton yang bersorak mendukung Garuda. Pertandingan berjalan sengit. Indonesia sempat tertinggal 0-1 di babak pertama, tetapi Shin memanfaatkan jeda untuk memberi motivasi besar. Kalian sudah sampai sejauh ini. Jangan biarkan satu gol menghentikan mimpi kita, katanya. Para pemain kembali ke lapangan dengan semangat membara. Di babak kedua, Indonesia menunjukkan permainan terbaik mereka. Dengan kerja sama tim yang solid dan semangat pantang menyerah, mereka mencetak 2 gol di menit-menit terakhir, membawa kemenangan 2-1. Stadion meledak dalam sorak-sorai, dan Shin berdiri di pinggir lapangan dengan air mata haru. Indonesia telah melangkah lebih dekat ke impian besar mereka, Piala Dunia 2026. Pertandingan krusial melawan salah satu tim kuat dari Asia Tenggara berlangsung panas.
Lawan bermain agresif dan mencoba memprovokasi para pemain Indonesia. Namun, yang mengejutkan, seorang pemain lawan tergelincir dan tanpa sengaja menjatuhkan sebuah benda kecil yang ia sembunyikan di kaos kakinya. Benda itu adalah sebuah kantong kain hitam kecil dengan simbol aneh yang langsung dikenali oleh Shin sebagai tanda energi gelap. Pemain lawan itu tampak panik, dan reaksi gugupnya menarik perhatian wasit. Ketika benda itu diambil dan diperiksa, suasana stadion berubah tegang. Shin mendekati pemain tersebut dan bertanya, dari mana benda ini berasal? Dengan terbata-bata, pemain itu akhirnya mengakui bahwa Federasi Sepak Bola negaranya telah bekerja sama dengan seorang dukun untuk memastikan Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia. Pengakuan itu membuat Shin semakin yakin bahwa perjuangan mereka bukan hanya melawan tim lawan di lapangan, tetapi juga melawan pihak-pihak yang tidak ingin melihat Indonesia berhasil. Namun, Shin memilih untuk tidak fokus pada hal itu dan meminta para pemainnya untuk tetap menjaga semangat. Biarkan karma yang bekerja, ujarnya singkat. Pertandingan berlanjut dengan atmosfer yang semakin memanas. Lawan bermain semakin kasar, mencoba mengganggu fokus Indonesia. Namun, Shin terus memberi instruksi dari pinggir lapangan, memastikan para pemain tetap tenang dan fokus pada permainan mereka. Di menit ke-80, skor masih imbang 1-1, dan Indonesia membutuhkan 1 gol lagi untuk memastikan kemenangan. Dalam momen yang menegangkan, seorang pemain muda bernama Raka, yang sebelumnya jarang diturunkan, mencetak gol melalui tendangan jarak jauh yang spektakuler. Seluruh stadion bersorak meriah, tetapi pertandingan belum selesai. Sisa waktu 10 menit terasa seperti seabad, dengan tim lawan terus menyerang habis-habisan. Namun, Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit akhir berbunyi. Skor 2-1 memastikan kemenangan Indonesia. Para pemain berpelukan di lapangan, sementara Shin menatap ke langit, mengucap syukur atas hasil yang luar biasa ini. Mereka tahu bahwa perjuangan ini adalah puncak dari semua kerja keras, pengorbanan, dan doa mereka. Kemenangan itu menandai momen bersejarah. Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia 2026. Berita ini disambut dengan euforia di seluruh negeri. Jalanan penuh dengan orang-orang yang merayakan kemenangan timnas mereka, mengibarkan bendera merah putih dengan penuh kebanggaan. Shin Tae-yong, yang sebelumnya dihantui mimpi buruk, akhirnya bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Di mimpinya, ia tidak lagi melihat kekalahan atau kekecewaan, tetapi melihat tim Indonesia berjalan keluar dari terowongan stadion di Piala Dunia dengan kepala tegak. Itu bukan lagi sekadar mimpi, tetapi kenyataan yang telah mereka raih bersama. Dalam wawancara setelah kemenangan, Shin mengatakan, ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah kemenangan bagi seluruh bangsa. Saya bangga menjadi bagian dari perjalanan ini. Kata-katanya menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa mimpi besar bisa terwujud dengan kerja keras dan kepercayaan. Setelah semua yang terjadi, Shin merenung tentang perjalanan luar biasa yang telah ia lalui bersama timnas Indonesia. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang melatih tim untuk memenangkan pertandingan, tetapi tentang mengajarkan nilai-nilai kepercayaan, kerja keras, dan pengorbanan. Perjalanan ini telah mengajarinya untuk tidak menyerah meskipun dihadapkan pada rintangan yang tampaknya mustahil. Para pemain juga membawa pelajaran besar dari pengalaman ini. Mereka belajar bahwa keberhasilan bukan hanya soal taktik di lapangan, tetapi juga tentang kebersamaan, mentalitas kuat, dan keberanian untuk menghadapi segala tantangan. Mereka tidak hanya menjadi pemain yang lebih baik, tetapi juga manusia yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Bagi Shin, ini adalah salah satu momen paling membanggakan dalam hidupnya. Ia tahu bahwa jalan ke depan masih panjang, tetapi ia percaya bahwa Indonesia kini memiliki fondasi yang kuat untuk terus maju. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Shin berjanji untuk terus memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, karena ia tahu bahwa mimpi tidak pernah benar-benar berakhir. Mimpi itu hanya berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar.